Oke, halo semuanya, selamat malam. Mbak Karin dan teman-teman semua, kenalin, aku Alifiansyah dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2018. Nah, hari ini kita akan ngebahas acara 6 nih teman-teman, yaitu penentuan intensitas U pada adonan pancake. Lanjut yuk. Nah, pertama, mekanisme mata melihat. First of all, kita lihat dulu nih. Yang penting di sini yang perlu di-highlight yaitu warna. Apa sih warna itu? Warna itu adalah persepsi visual manusia ketika menerima informasi berupa radiasi gelombang elektromagnetik atau cahaya pada panjang gelombang antara 400 hingga 700 nanometer yang jatuh pada spektrum tertentu. Kenapa kok lambdanya di antara 400 sampai 700? Ada yang tahu nggak? Nah, soalnya itu merupakan panjang gelombang cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia, yaitu cahaya yang berwarna. Lanjut ke mekanisme mata melihat warna nih teman-teman. Pertama, eh, mekanisme proses melihat itu dimulai ketika cahaya memantulkan benda memantulkan cahaya maksudnya. Benda memantulkan cahaya, terus cahaya masuk ke mata, diterima oleh kornea, pupil, lensa, dan dipusatkan pada retina. Nah, pada retina ini cahaya akan diubah menjadi muatan listrik yang dikirim ke otak untuk diproses melalui serabut saraf penglihatan. Nah, lanjut nih. Pertama, kita lanjut ke pembuatan sampel adonan. Kira-kira praktikan harus ngapain aja sih? Pertama, praktikan itu harus nambang 5 gram pada angka 4 cup berbeda. Jadi, gimana sih cara nimbangnya? Buat yang kode sampel A itu ditambahkan coklat bubuk sebanyak 1 gram. Buat yang di kode sampel B itu 0,95 gram, C 0,9 gram, dan D itu 0,85 gram. Habis itu tambah air dan diaduk rata ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembuatan sampel. Nah, kode-kode tadi ditempelkan kepada masing-masing cup ya teman-teman. Terus ditambahkan air sebanyak 10 mili atau kalau misalnya teman-teman ada di tempatnya itu nanti itu ada cup yang ada penggarisnya itu sekitar tingginya 0,5 cm ya teman-teman di cupnya itu. Terus diaduk hingga rata. Kemudian keempat cup itu diletakkan pada nampan putih yang dialasi kertas putih dengan susunan acak. Kenapa kok acak? Ada yang masih ingat nggak kemarin kenapa kok harus acak? Nah, biar nggak terjadi bias teman-teman. Lanjut. Kemudian langkah kerja nih, langkah kerja buat panelis. Panelis nanti itu akan dapat 4 sampel yang udah disiapkan. Kemudian ngisi identitas dan membaca instruksi pada borang seperti biasa. Kemudian panelis menilai intensitas warna atau hue pada tiap sampel dengan metode scoring atau memberi skor teman-teman. Kemudian hasil ditulis pada borang. Kemudian teman-teman sebagai praktikan itu mentabulasi data dalam bentuk kelompok dan dianalisa dengan ANOVA. Lanjut nih, kita lanjut ke analisa kasus. Nah, bisa dilihat ini ada 19 teman kita, mulai dari Taeyong hingga Yang. Nah, itu merupakan skor yang didapat dari skala 1 sampai 5. Kemudian dari tabel ini kita harus ngapain nih? Pertama, kita harus menyesuaikan data kelompok. Kemudian pembuatan two-way ANOVA, perhitungan two-way ANOVA, kemudian post hoc LSD, dan kesimpulan. Pertama yaitu penyesuaian data kelompok. Nah, data kelompok itu harus disesuaikan dengan tabel seperti ini teman-teman. Panelisnya, habis itu dibuat total sama total kuadratnya, kemudian juga dicari rata-ratanya. Nanti ini akan mempermudah perhitungan di selanjutnya. Perlu digarisbawahi teman-teman ya, X itu nilai per panelis. Jadi kayak nilainya tadi itu kayak yang 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, TA itu jumlah nilai per kolom, dan DB itu jumlah nilai per baris. Tahu kan bedanya baris sama kolom? Kolom itu yang mendatar, baris itu yang menurun. Ya nggak? Nggak lah, kebalik lah. Nah, baris itu yang mendatar, kolom itu yang menurun ya teman-teman. Tadi begitu aja masa udah bingung. Oke, ulangi lagi. Garis itu yang mendatar. Oke. Kemudian A itu panelis per kolom. Kemudian B itu jumlah panelis per baris. Lanjut.
Nah, setelah ditabulasi, disesuaikan, jadinya kayak gini teman-teman hasilnya. Kemudian sekarang kita nentuin hipotesis ya teman-teman, yaitu H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antar keempat sampel, sedangkan H1 yaitu adanya perbedaan yang signifikan antar keempat sampel. Lanjut ke tabel two-way ANOVA. Nah, ini rumus-rumusnya teman-teman buat cari yang tadi tuh. Bisa dilihat ya. Lanjut. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari perhitungan tadi, teman-teman. Nah, tabel two-way ANOVA ini berisi dari sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, sehingga kita dapat mendapatkan F hitung. Nah, derajat bebas itu didapatkan dari nilai A tadi kurang 1. A itu apa? A itu jumlah sampel dikurangi 1. Terus B itu jumlah panelis dikurangi 1. Terus error. Error itu selisih dari total dikurangi panelis dikurangi sampel per produk. Kemudian dari total. Total itu dari jumlah panelis dikali sampel dikurangi 1. Kemudian jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu jumlah kuadrat produk tadi yang dari apa namanya PPT yang awal tadi ya teman-teman. Yang slide sebelumnya gitu. Kemudian didapatkan rata-rata kuadrat juga hasil dari JK produk per DW produk. JK itu jumlah kuadrat, DB itu derajat bebas. Nah, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. F hitungnya dan F tabelnya. Lanjut, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut teman-teman. Yaitu kesimpulannya yaitu semua variasi produk didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga H0 ditolak. Yaitu adanya perbedaan signifikan antara sampel. Sedangkan untuk yang sumber variasi panelis F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antar sampel. Kemudian kita lanjut ke, ini salah teman-teman, bukan membuat grafik, yaitu melanjutkan perhitungan yaitu post hoc LSD. Nah, kita melanjutkan perhitungannya dengan cara kita cari dulu tabelnya teman-teman dari signifikansi 95%. Jadi nyarinya yang 0, alfanya 0,05 ya teman-teman, bukan 0,005 salah itu. Kebanyakan 0,05 atau 5% ya teman-teman. Kemudian DBE-nya, DB error-nya itu 54 kayak tadi. Terus didapatkan hasil 2,0049. Terus kita urutin nih rata-rata tadi dari tabel yang udah kita buat, kita urutin rata-rata dari yang sampel terkecil rata-ratanya hingga terbesar. Kemudian didapatkan LSD sebagai berikut dan hasilnya jumlah LSD-nya itu sebesar 0,471248861. Lanjut nih, kita lanjut ke post hoc. Nah, post hoc-nya ini kita bakal ngebandingin sampel A dan sampel B, kira-kira selisihnya gimana sih? Terus kita bandingin dan kita dapat kesimpulan. Nah, selisih rata-rata kita bandingin dari sampel yang 537 dibandingin dengan 784 didapatkan selisih rata-ratanya itu 0,632. Nah, ini jumlahnya lebih besar daripada LSD sehingga kesimpulannya itu berbeda signifikan. Sedangkan sampel 537 dibandingin dengan 692 itu selisih rata-ratanya 0,737. Jadi lebih besar ya teman-teman LSD-nya daripada LSD-nya, sehingga kesimpulannya juga berbeda signifikan. Begitu juga dengan sampel 537 jika dibandingkan dengan sampel 863, sehingga didapatkan selisih 0,843 dan lebih besar daripada LSD. Lanjut, jika kita bandingkan dari sampel 784 dengan 692, selisih rata-ratanya itu 0,105 teman-teman. Jadinya selisih rata-ratanya lebih kecil daripada LSD-nya. Sehingga tidak berbeda secara signifikan. Begitu juga dengan yang di bawahnya teman-teman, yaitu 784 dibanding dengan 863 dan 692 dibanding dengan 863. Gitu aja teman-teman, makasih banget ya udah ngikutin kegiatan hari ini. Kalau masih ada yang bingung-bingung bisa tanya-tanya aja ya teman-teman. See you next time, bye-bye.